Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lestari, NIM 2011121019 dari Prodi AFI kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Filsafat Ilmu karya Profesor Dr. Amsal Bakhtiar, MA. Penerbit Raja Grafindo, Bersada, Jakarta, bab 6. Bab 6. Tantangan dan masa depan ilmu. A. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tetapi kenyataannya, teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ibarat cerita Raja Midas yang menginginkan setiap yang disentuh menjadi emas. Ternyata ketika keinginan dikabulkan, dia tidak semakin senang, tetapi semakin gila. Ternyata teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk kepada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan dan sosial yang hangat. Karena wajar kemudian timbul konversi di berbagai negara apakah pengembangan rekayasa genetik untuk manusia dibolehkan atau tidak. Bagi negara-negara liberal, rekayasa genetik untuk manusia diperbolehkan, bahkan didukung oleh pemerintah, sedangkan para negara-negara yang konservatif pengembangan rekayasa yang menjurus kepada perubahan manusia secara total amat ditentang. Permusnahan embrio manusia tidak jadi diklon dianggap sebuah bentuk kekejian yang tidak normal. Bila memacu pada pengertian di atas, pengetahuan merupakan mengetahui sesuatu tanpa ada ragu. Misalkan, bila cuaca gelap pasti akan turun hujan. Pernyataan tersebut kita yakini tanpa ragu, walaupun orang yang kita anggap pintar akan mengatakan bila cuaca gelap pasti akan panas. Kita akan tetap pada pendirian kita karena kita mengetahui hal tersebut tanpa ragu. Hal ini yang disebut pengetahuan yang terbatas, hanya mengetahui tanpa ragu atau sekedar tahu. Atau tetapi berlanjut kepada timbul pernyataan mengapa hal ini bisa terjadi atau penyebab dari hal ini. Jawaban dari pertanyaan atas peristiwa yang telah dicontohkan di atas itu baru merupakan sebuah ilmu. Jadi ilmu itu tidak hanya sebatas tahu, tapi bagaimana kita memahami dari pengetahuan tersebut. Yang B. Agama, ilmu, dan masa depan. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual, cenderung eksklusif dan subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak perlu terikat dengan etika progresif. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Adapun menurut ilmu, gempa bumi terjadi akibat pergeseran lempengan bumi atau tersumbatnya lava gunung berapi. Atau karena itu
Para ilmuwan harus mencari ilmu dan teknologi untuk mendeteksi kapan gempa akan terjadi dan bahkan kala perlu mencari cara mengatasinya. Di sini ilmu dan teknologi tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Kalau visi ini yang diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan kedepannya akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang lebih cerah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.